Oke, kembali ke tutorial. Di video sebelumnya kita belajar tentang migrasi database, membuat model. Sekarang kita akan lanjut ke API, Laravel API 11 dan database MySQL. Kita sudah ada projectnya yang lama, kita buat langsung di project yang kemarin. Sebelumnya kita sudah buat model produk. Oke. Nah, sebelum kita buat model baru, kita buat untuk API-nya, API responsernya nanti. Jadi kita buat dulu mana ya? Ini post responser. Oke, kita buat resource supaya ketika kita mengambil database, kemudian kita tampilkan, kita menggunakan resource ini sebagai standar responnya. Misalnya kita buat ada statusnya, terus ada message, ada resource-nya. Status itu misal sukses atau gagal atau data tidak ditemukan. Kemudian message-nya nanti kita bisa set sesuai kebutuhan kita, dan resource-nya itu datanya, misalnya data dalam bentuk array nanti, lalu kita convert ke JSON. Kita buat kita view terminal, kita pakai dari Visual Studio Code-nya. Oke. PHP artisan make resource, namanya post resource, atau misal kita mau ganti bisa jadi JSON resource atau sesuai penamaan yang kita mau. Kita enter. Sebentar proses untuk generate resource-nya. Oke, katanya ada di folder resource, kemudian post resource. Kita buka di http resource. Nah, ini kita minimize sebentar. Nah, ini resource awalnya. Kita buat variabel dulu, public variabel di sini, status, kemudian message-nya public message, kemudian resource-nya resource. Bisa juga kita biar lebih familiar dengan yang lain, bisa di sini diganti dengan data misalnya, itu bisa. Kemudian kita menggunakan construct. Di sini kita paste di sini aja. Nah, construct ini supaya bisa nangkap data yang di post ke kelas ini, kemudian ngeset variabel-variabel sini. Nanti di post ke method construct ini dulu, yaitu status, message, kemudian resource. Nah, dari data-data yang di post ini kita set variabel yang di status ini, yang ini, kemudian di message yang ini, parent resource. Oke, to array. Kita balikan data ke klien dalam bentuk array nanti. Oke, kita
rubah ini jadi array. Statusnya misalnya kita status saja, status di status kemudian di status yang ini itu diambil dari variabel yang ini, yang nantinya kita set nilainya berdasarkan nilai yang dikirim ke kelas ini nanti. Kemudian message, this message, kemudian resource-nya atau data kita buat this resource. Oke, kita save. Titik koma. Nah, setelah ini kita akan gunakan resource ini untuk kebutuhan respon API-nya. Sekarang kita buat satu controller dulu supaya kita bisa ngambil data dari database-nya nanti. Kita buat PHP artisan make controller, kemudian kita buat di folder HTTP controller, di folder API kita buatkan post controller nih, post controller. Terus kita enter, maka terbentuk folder API dan file controllernya. Oke, kelasnya sudah ada, kelas post controller sudah ada. Dan kita buatkan satu function di sini, index. Kemudian index ini untuk menampilkan database-nya saja. Kita ngambil dari tabel post nanti. Cuman di sini kita belum ada model untuk postnya. Di video yang lalu kita menggunakan produk ya, yang ini produk. Jadi kita gunakan model yang produk saja. Post produk kita, produk sama dengan produk. Kita use produk dulu. Produk harusnya muncul apa namanya, extensionnya nggak muncul nih, harusnya muncul di sini. Sebentar, extension untuk belum ini PHP. Kita install extension untuk PHP supaya kita lebih permudah untuk import atau use library yang ada di Laravel-nya. Oke, ini use produk. Nah, kalau begini kan enak nih, otomatis ya. Kemudian kita ngambil lattes, bisa lattes, bisa kita ngambil semua, misalnya get seperti ini. Kemudian kita return new post resource. Nah, post resource ini yaitu post resource yang barusan kita buat yang ini ya, yang resource ini kita panggil ke file post controller kita supaya kita bisa ngeset pesannya, responnya. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya status, kemudian message, kemudian resource. Status ini bisa kita taruh saja sukses misalnya. Oke,
sukses. Kemudian message-nya list data. Oke, kemudian produk. Ini data kita yang akan kita balikin ke klien. Nah, kalau misalkan struktur respon kita seperti ini, kita berpatokan pada pesan ini. Kalau mau lebih bagus, kita bisa set di sini misalnya responsnya, status responnya apa, entah itu 404 atau 200 sukses, 201 misalnya, untuk berhasil, ada sesuatu yang berhasil di create di server kita. Oke, untuk show-nya seperti ini, untuk tampilkan data. Kemudian kita buat link dulu, link API. Nah, karena ini Laravel 11, maka kita belum ada yang namanya route untuk API-nya. Ini kita masih harus install dulu route untuk API-nya. Kita install php artisan install API. Oke, enter. Kita nunggu bentar ini. PHP artisannya sudah oke. Oke, ini sudah berhasil. One new database migration is published. Oke, ini kita migration saja, tapi kita nyalakan database-nya terlebih dahulu. Oke, database-nya sudah jalan. Kita ketik yes di sini, enter. Oke, ini sudah termigrasi. Selanjutnya kita buka route API-nya. Tampaknya seperti ini. Ini dasarnya. Kemudian kita buat URL menuju post ini. Post, kita buat route resource API resource, kemudian post, kemudian kita buat app, kita manggilnya ini cara yang panjangnya, ini cara yang panjang. Nanti saya coba buatkan cara yang lebih pendeknya. Ada cara pemanggilan kelas yang lebih pendek dari ini. Kita save. Nah, sekarang waktunya kita coba akses URL ini. Saya menggunakan REST aja, REST client. REST client ini sama fungsinya seperti Postman, cuman ini extensionnya Visual Studio Code. Kita sudah install REST client. Nah, cara penggunaan REST client ini, kita buatkan satu file di sini. Sebenarnya file ini bebas mau ditaruh di mana saja. Kita buat namanya bebas, yang penting extensionnya .rest seperti ini. Kemudian kita buatkan metodenya, terus URL-nya. Coba kita jalankan Laravel-nya, php artisan. Oke, kita dapat IP-nya ini 8000. Kemudian
metodenya get, kemudian content type-nya application JSON, kemudian post data yang dikirimkan tidak ada, jadi kita buat buka tutup kurung seperti ini saja. Cara jalankannya ini, ini ada send request di sini. Teman-teman perhatikan, ini ada send request. Kita klik saja di send requestnya. Nah, ini hasilnya ada di sebelah kanan. URL kita, host kita, kemudian PHP yang digunakan. Nah, ini data respon kita. Ini data responnya. Datanya masih kosong karena kita belum ada data apa-apa di database. Coba kita buatkan manual satu database di insert satu database di produk ya. Coba di data, kemudian kita add satu. Ini kita kosongkan title, misalnya buku panduan. Deskripsinya deskripsi. Oke, price nya 50.000. Kemudian stoknya 2. Image is not the default value. Bentar, not default value, kita image.jpg lah. Oke, buku panduan, deskripsi, price nya 50.000, stoknya 2. Ini juga otomatis, kita save. Oke, coba kita jalankan ulang request. Nah, ini otomatis ada datanya nih, ini dari database. Oke. Untuk menampilkan data dari Laravel menggunakan database MySQL seperti ini. Berikut kita akan coba perbaiki respons request ini, jadi lebih terstruktur, karena ini status sukses, message list data kayaknya kurang bagus. Oke, nanti kita lanjut di video berikut.